Baik, kita kembali lagi kepada narasumber berikutnya, Bapak Yudhistira Hakim selaku Ketua Satgas Buluh Perindu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan ya, baik dunia maupun akhirat, baik khususnya kepada saudara kita Bapak Yudhistira Hakim dan seluruh anggota Satgas dan seluruh jemaah Al-Hanif Lampung. Baik, Pak Yudhistira, Bapak apa Abang ini saya manggilnya? Apa Adek? Yang nyaman aja. Yang nyaman aja ya. Jadi begini Bang Yudis, selaku Ketua Satgas, beliau mendampingi Mursid dalam melaksanakan tugas daripada Satgas Buluh Perindu, menjaga Mursid, keluarga, majelis, dan seluruh jamaah Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung. Jadi apa kesan, pesan, dan harapan khususnya untuk diri pribadi, mungkin juga untuk Satgas atau untuk jamaah yang lainnya. Mungkin itu yang saya tanyakan kepada beliau dan mungkin beliau bisa berbagi cerita kepada kita semua. Baik, Mena, terima kasih sudah memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin dari beberapa pertanyaan ini kita sama-sama sekalian mujakarah ada di sini. Ya mungkin ada terkait juga daripada kita berhikmah juga tentunya di situ. Jadi terkait saya diamanahkan untuk menjadi yang dituakan di Satgas Buluh Perindu ini, kalau kesan saya pribadi tentunya untuk awal menerima amanah ini tentunya secara manusiawinya saya nggak sanggup. Kenapa? Karena saya nggak biasa untuk memimpin satu majelis yang anggotanya itu backgroundnya majelis, karena jelasnya ada perbedaan pada caranya, pembinaannya, dan aturannya. Ya, tapi karena ini sudah merupakan satu amanah, itu saya langsung jawab. Coba untuk bisa. Siap. Nah, alhamdulillah di dalam perjalanannya ya memang karena memang Satgas ini adalah sesuatu yang mungkin baru dalam majelis dan menerapkan aturan-aturan yang diperintahkan Mursid melalui Satgas ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkannya kepada jemaah, karena jemaah ini sudah terbiasa, artinya tidak ada Mursid itu penjagaan khusus yang mau bertemu langsung bertemu, yang istilahnya mau ada perlu memaksakan kehendak hari itu mau ketemu ya harus ketemu. Sementara yang saya pelajari daripada majelis-majelis yang ada di Bandar Lampung saja, itu mereka tetap ada aturan, Protokol. ada aturan untuk menemui ustadznya, ini sekelas ustadz. Sementara di rohani kita yang namanya mursyid itu adalah pengetahuan ketuhanan yang disandarkan pada Bapak kita Suhaimi Yusuf. Nah disinilah artinya perbedaan itu sangat-sangat mungkin jemaah ini masih belum memahaminya. Ya, jadi secara perlahan, insya Allah perintah yang Mursyid sampaikan kepada Satgas baik berupa aturan untuk menemui mursyidnya, baik berupa caranya untuk menemui mursyidnya, itu perlahan dengan bimbingan daripada ketua yayasan dan ketua majelis, tentunya saya bisa pastiin lama-lama juga terbiasa. Nah, kembali tadi saya bahas Dalam ziarah ini untuk menemui ustadz saja itu diperlukan artinya protokol, aturan
Jadi tidak jemaah itu tiba-tiba datang, tiba-tiba harus ketemu dan memaksakan. Nah ini yang sering terjadi. Ada di tempat lain bisa 3 hari nunggu atau bisa pulang lagi. Nah itulah yang insya Allah pelan-pelan kita terapkan. Itu saja kalau kesan di Satgas ini. Nah, kemudian kesan atau pengalaman selama mengiringi mursyid ini kan Satgas ini sudah 2 tahun ya dalam kegiatan ziarah ini, yang artinya ikut dalam kegiatan ziarah. Kalau kayak suluk dan segala kegiatan di majelis, di yayasan, banyaklah Satgas yang berperan serta baik dalam gotong royong, pembangunan yang istilahnya menjadi ujung tombak daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Alhamdulillah ya, kami dari yayasan dan pengurus juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasamanya dan saling tenggang rasanya kepada seluruh anggota Satgas. Nah, di dalam kegiatan ziarah ini, apa pengalaman Bang Yudis nih mengiringi mursyid ya kan, mengiringi mursyid, ibaratnya mengikuti mursyid kemana mursyid sampai, istilahnya hal yang sekecil-kecilnya, ibaratnya di mana mursyid di situ ada Bang Yudis ya, dalam konteks untuk pengamanan dan keamanan. Apa pengalamannya ini yang bisa diceritakan pada seluruh jemaah? Nah, terima kasih. Kalau menurut pengalaman artinya di Satgas ini baru 2 kali ini. 2 kali. Baru 2 kali ini. Artinya tahun kemarin dan ini. Tahun ini. Ya. Dan alhamdulillah, artinya begitu mursyid itu memberikan tugas untuk Satgas, baik itu seperti yang tadi sudah Mina utarakan, dari suluk dan lain-lainnya, semua kegiatan yang ada di majelis termasuknya ini, walaupun baru tetapi dari Satgasnya harus siap. Dari Satgasnya, dari anggota Satgas. Dari Satgasnya, dari seluruh Satgasnya. Siap perintah. Siap perintah. Siap meninggalkan anak istri. Siap meninggalkan semuanya. Siap mati. Siap mati. Itu memang sudah saya pribadi saya tanamkan itu. Karena kalau kita yang namanya berkhidmat itu masih ada kata ABCD, ya maksud saya ABCD ini yang sifatnya nggak terlalu urgent, artinya cuma membela diri, ya itu belum ada kesiapan untuk masuk ke ruangan itu, karena memang butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Waktu, pemikiran. Dari situlah insya Allah kita timbul rasa memiliki. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Hakikatnya 24 jam, cuman Ya. karena terbagi dari itulah satu kesatuan tadi, Mina. Ya. Dan untuk pengalaman dan ziarah ini, ya itu tadi kembali kepada awalnya, sebenarnya bukanlah kita yang menjaga mursyid. Sesungguhnya mursyidlah yang melindungi kita di mana saat kita berada. Ya. Sebab ketika kita masuk ke ruangan kekuasaan kemursyidhan itu, semua selesai menurut saya. Jadi disitulah artinya kita sudah selamat duluan. Nggak mungkin kita dekat mursyid itu berpikiran negatif, terus mungkin kita terlalu jauh dari hukum aturan syar'i. Nah dari situ aja kita sudah selamat. Dan untuk Satgas, ya mudah-mudahan yang kami harapkan dan kami usahakan, kalau ada Satgas yang ikut, mudah-mudahan seluruh jemaah yang ikut ziarah itu belum aman tapi di hatinya sudah aman duluan. Amin. Dari segala sisi. Karena dari memang persiapan kita di Satgas itu memang sudah menyiapkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi alhamdulillah itu tadi, kalau kita mengikuti mursyid sebetulnya semuanya sudah aman. Hanya kita pura-puranya aja. Hakikatnya semua sudah dilindungi. Tapi secara manusiawinya kita tetap buat teknik dan cara supaya semuanya aman, nyaman, dan insya Allah dari pergi sampai pulang tidak ada kendala. Ya, itu yang kita harapkan seluruh jemaah.
tentunya dengan kerjasama semuanya, pengurus dan jemaah itu sendiri. Amin. Itu aja Mina. Ya, terima kasih. Kemudian mungkin ada harapan khusus untuk seluruh anggota Satgas, baik yang sudah berangkat ataupun yang belum. Ya, karena selaku anggota Satgas ini selaku juga jamaah Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung. Jadi seluruh kegiatan baik itu yang ada di majelis maupun yang di luar majelis seperti ziarah ini menjadi suatu kewajiban artinya untuk mengikutinya. Jadi harapannya apa nih Bang Yudis kepada seluruh anggota Satgas ya, agar bisa lebih baik seperti yang Mina ucapkan tadi ya. Kalau Satgas sudah pasti jemaah Ya. karena menurut dari johirnya yang diucapkan beliau, Satgas ini adalah jemaah saya yang terpilih dan ini kekasih saya, artinya sudah dipastikan dia jemaah. Nah, ya kalau jemaah di situ berarti harapan mursyid juga tentunya dari semua Satgas yang sudah ada di wadah Satgas ini, diharapkan mungkin sampai juga kepada ziarah ini. Ya. Cuman mungkin kendalanya ya kita sama-sama mengetahui, tentunya itu semua tidak akan menghalangi kalau memang sudah niatnya bulat. Jadi kata Bu Mas, Henry, mana kuncinya itu adalah di niat. Kalau niat itu pol 1000% lebih, nggak ada waktu untuk bisa ngalangin. Tapi yang buat halang itu adalah di bawah itu niatnya, karena alasan itu selalu timbul. Bahkan untuk jaga melakukan tugasnya juga itu terlalu berat sebenarnya. Berat. Makanya untuk berkhidmat di wilayah Satgas ini saya akui sangat-sangat berat, karena dia mengorbankan waktunya di tengah-tengah kesulitan hidup dia, di tengah-tengah masalah problem hidup. Nah, itu juga sudah diutarakan oleh mursyid kita bahwa inilah saya tidak bisa membayar pakai duit, pakai uang, tapi insya Allah semua tidak ada yang sia-sia. Itu aja pesan-pesan kami. Jadi bentuk daripada mujahadahnya seorang Satgas ini lebih daripada mujahadahnya jamaah ya. Ya menurut pengalaman saya sebelum di Satgas ya jelas lebih ya pengalaman saya. Dan Lebih artinya berbeda lah. karena mujahadah dan amalannya ini lebih, insya Allah lebih juga pendapatannya. Insya Allah, insya Allah. Tapi tidak berupa duit. Tidak berupa duit. Artinya pendapatannya yang pertama mungkin menurut saya yang pertamanya itu kalau dia hadir jaga di majelis walaupun cuma ngelihat rumahnya mursyid sudah sama dengan ketemu dengan mursyid. Apalagi kalau sampai ditegur sama mursyid. Ya kan, diingat namanya, terukir namanya di hati mursyidnya. Nah, dan ini sudah menjadi bentuk keberkahan yang luar biasa. Ya, baik, mungkin itu ya kita bisa mengambil hikmah dan cerita dari ketua Satgas kita. Kita doakan juga semoga selalu solid untuk khususnya Satgas Buluh Perindu ya, selalu solid ya kan, kemudian menjaga daripada apa yang sudah diamanahkan oleh mursyid kita. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya mungkin nanti kita lanjut lagi kepada narasumber kita berikutnya, karena pada malam hari ini kebetulan kita berada di Sunan Pandanaran. Alhamdulillah ada tamu kita dari Yogyakarta. Ya, tamu kita ini jamaah kita ya dari Lampung. Ya, jamaah Majelis Thalabul Ilmi Al-Hanif Lampung. Saudara Dayat. Ya, yang alhamdulillah beliau naik motor dari Jogja sampai ke sini hanya untuk menemui mursyid dan jemaah ziarah. Nah, jadi ini sangat luar biasa
dan semoga kedatangan beliau ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, masuk. Kami keluarga besar Majelis Thalabul Ilmi Al-Hadlab sangat dan selalu kopi dengan kopi Puyang, karena selain sehat, mata sehat, dan tentunya sesuai dengan harganya. Kopi Puyang, Kopi Capu yang memang kopi Puyang memang cihuy.